sambil ibu record. Oke, nomor 5. Kira-kira gimana nih nomor 5 caranya? Pertama, kan dicari dulu, yang ditanya itu inverse dari matriks C-nya ya. Matriks C-nya itu sama dengan B tambah A. Berarti diapain dulu? B plus A dulu. B plus A dulu. Oke. Jadi B plus A-nya hasilnya berapa? Ada yang udah nyoba? 1 min 2, 4, 9. Oke. 1 min 2, 4, 9. 1 min 2, 4 min 9 ya? Karena kan gini, kita coba. Oke. Kan B tambah A ya, berarti min 1 ditambah 2, itu jadinya min 1. Betul? Sorry. Min 1 tambah 2, 1. Ya. Oke. 1. Terus sudah gitu, min 5 ditambah 3. Berarti min 2 ya, yang di sini. Terus 4 ditambah 0, 4. Terus min 4 ditambah min 5. Berarti hasilnya min 9. Oke, kalau cari inverse itu caranya gimana? Inverse Ya, 1 per determinan. 1 per determinan. Oke. Determinan Dikali dari adjoin. Ya. Determinannya berarti kan 1 dikali min 9 ya. Min 9 dikurang min 2 dikali 4. Jadinya min 8. Dikali adjoinnya. Adjoin matriks 2 kali 2 itu kita balik yang elemen 1, 1 sama elemen 2, 2-nya. Jadi di sini min 9 sama 1, terus elemen 1, 2 sama 2, 1-nya kita kali negatif. Jadinya 2 sama min 4. Kayak gitu. Oke, kita operasiin yang 1 per determinannya dulu ya. 1 per min 9 ditambah 8 berarti. Jadinya berapa? Min 1. Min 1. Min 1 dikali min 9, 2, min 4, 1. Nah, karena ini konstanta, berarti kita kaliin ke setiap elemen yang ada di dalamnya ya. Jadinya inverse-nya itu adalah 9, min 2, 4, sama min 1. Kayak gitu. Sama semuanya jawabannya? Ada yang berbeda? Sama. Oke. Next, yang nomor 6 itu sama ya caranya. Kalian kaliin dulu B kali A-nya berapa. Terus udah gitu nanti kalian cari inverse-nya. Kayak gitu. Atau mau pakai sifat juga boleh. Pakai sifat berarti nanti cari dulu si inverse dari matriks A. Kalau misalkan pakai sifat, ini tuh sama aja kayak A-1 dikali B-1. Kayak gitu. Tapi kan kalau kayak gitu jadinya 2 kali kerja gitu kan ya. Kalian cari dulu inverse dari setiap matriksnya, terus udah gitu nanti kalian kaliin gitu. Nah kalau ini dikerjain dulu B kali A-nya, baru nanti kalian inversein. Kayaknya itu bakal lebih mudah gitu. Bakal lebih, caranya itu lebih simpel. Oke, nomor 6 itu kalau Ibu cari jawabannya adalah 1/3 dikali 1 min 4 min 1, 7. Ada yang udah coba kerjain belum nomor 6? Udah, Bu. Jawabannya sama? Kayak gini? Sama. Oke. Jawabannya kayak gini ya. Nanti kalau misalkan ternyata di opsinya nggak ada nih 1/3 kali matriks ini, berarti nanti kalian kaliin aja 1/3-nya ke setiap elemen yang ada di matriksnya. Kayak gitu ya. Oke, nomor 7. Nah, nomor 7 itu caranya pakai inverse matriks juga ya. Kan di sini dicari matriks P-nya berapa katanya gitu. Berarti caranya gimana nih? Kalau misalkan P kali A misalkan sama dengan B. Kita mau cari nilai P-nya. Kalau di matriks berarti caranya B dikali A inverse. Ya, B kali A inverse. Oke, betul, sip. Berarti kita cari dulu si A inverse-nya berapa. Kayak gitu ya. Kita cari dulu A-1 sama dengan yang A-nya berarti yang ini ya. Ini A-nya. Min 4
min 3, 1, 1. Berarti 1 per determinannya min 4 dikurang dalam kurung negatif 3. Dikali matriks adjoinnya. 1 min 4, 3 min 1. Kayak gini. Ini jadinya hasilnya min 1 ya. Karena 1 per min 4 ditambah 3 kan ya. Jadi min 1 dikali matriks 1, 3, min 1, min 4. Ketemu si matriks A inversnya itu adalah min 1, min 3, 1, sama 4. Oke, ini A inverse. Terus kita cari P sama dengan B kali A. B-nya itu yang 2, 4, 1, min 3 kan ya. Jadi kita tulis 2, 4, 1, min 3. Dikali min 1, min 3, 1, 4. Ketemu hasilnya adalah 2 kali min 1 ditambah 4 kali 1. Jadinya 2 ya. Terus 2 kali min 3 ditambah 4 kali 4. Berarti 2 kali min 3 min 6 tambah 16. Jadi 10. 1 kali min 1 ditambah min 3 kali 1. Berarti min 4. Ya. Terus 1 kali min 3 ditambah min 3 kali 4. Jadi min 3 tambah min 12. Berarti min 15. Udah ketemu si matriks P-nya adalah 2, 10, min 4, sama min 15. Kayak gitu. Sama nggak jawabannya? Ada yang Ibu salah hitung? Tahu udah dicoba semuanya? Ibu, aku beda rumus. Beda rumus yang kayak gimana jadinya? Aku jadinya yang P kali min 4, min 3, 1, 1. Dengan ini kan. Jadi aku ngambilnya 2 dikali ulang gitu langsung. Dikali gimana maksudnya? 2 dikurang min 4. 4 dikurang min 3. 1 dikurang min 2. Gitu. Oh ya, oke. Berarti kamu ininya dipindah ya, ini pindah ke sini, terus jadinya dikurang gitu. Ya, jadi dipindah ruas. Nah, kalau kayak gitu, si tandanya di sini nggak boleh bukan kali, tapi jumlah atau kurang kayak gitu. Kalau kayak gitu, setiap elemennya baru nanti dioperasiin sesuai depannya itu tambah atau kurang. Tapi kalau misalkan perkalian, berarti kita harus pakai rumus yang ini. P sama dengan B dikali A min 1, kayak gitu. Ada kan ya kalau misalkan X kali A sama dengan B. Cari X-nya itu sama dengan A-nya pindah ke sini, berarti B dikali A min 1. Terus kalau misalkan A dikali X sama dengan B, berarti A-nya pindah ke sini, tapi karena A-nya itu ada di depan, jadi kita harus simpan di depan B-nya. Kayak gitu. X sama dengan A min 1 dikali B. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan cuma dipindah ruas, terus udah gitu si elemennya ditambah atau dikurang sama A sama B-nya, itu kalau si tandanya plus atau minus di sininya. Tapi kalau kali, itu nanti pakai aturan yang inverse. Kayak gitu. Oke? Ya, terima kasih. Oke. Sip. Ada yang mau ditanyain dulu buat nomor 7? Atau mau dikoreksi? Sudah paham, Bu. Oke. Next ya. Kita ke nomor 8. Nomor 8 itu disuruh cari bayangan garis yang ditranslasikan oleh min 4 dan 3. Oke, translasi. Berarti kan cari X aksen, Y aksennya dulu ya. Sama dengan min 4, 3 ditambah X, Y. Berarti kita dapat nanti persamaannya itu X aksen sama dengan min 4 ditambah X, Y aksen sama dengan 3 ditambah Y. Nah, kalau cari bayangan, kita kan harus cari
X-nya itu sama dengan apa, Y-nya itu sama dengan apa. Kayak gitu. Nah, kita pindahin. Berarti jadinya kan X aksen min 4-nya yang pindah ke sini ya. Jadi plus 4 sama dengan X. Kayak gitu. Terus yang ini berarti jadinya Y aksen min 3 sama dengan Y. Habis ketemu X-nya sama dengan X aksen plus 4, Y-nya sama dengan Y aksen min 3, kita substitusi ke 3X min 2Y sama dengan 6. Berarti 3 kali X-nya itu yang ini, X aksen plus 4 dikurang 2 kali Y aksen min 3 sama dengan 6. Habis itu tinggal di operasi aljabar biasa ya. 3-nya dikali ke setiap elemen yang ada di dalam kurung, 2-nya juga sama. Jadi 3X aksen plus 12 min 2Y aksen min 2 dikali min 3. Berarti plus 6 sama dengan 6. Terus kita pindahin aja yang konstantanya ke sebelah kanan semuanya. Jadinya 3X aksen dikurang 2Y aksen sama dengan 6 dikurang 12 dikurang 6. 6 dikurang 6 kan hasilnya 0 ya. Jadi sisanya tinggal 3X aksen dikurang 2Y aksen sama dengan min 12. Kayak gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu atau mau diperbaiki, dikoreksi? Ada yang udah coba? Aku, Bu. Aku udah coba tapi salah. Kayak gimana? Coba. Aku mah pas 3X min 2Y-nya setelah dikaliin dengan elemen yang ada di dalam kurung. Jadi untuk konstantanya masih di ruas kiri, jadi belum dipindahin ke ruas kanan. Oke. Nggak apa-apa kalau misalkan ternyata di opsinya itu semua bilangan ada di sebelah kiri, berarti kalian pilih yang sesuai sama jawaban kalian. Tapi kalau misalkan di opsinya ternyata nggak ada nih, si konstantanya itu ternyata harus dipindahin ke sebelah kiri. Nah, berarti kalian harus pindahin konstantanya ke sebelah kiri, kayak gitu. Jadi kanan, sorry. Jadi tergantung sama si opsi jawabannya aja ya, kalau misalkan ada di soal PAS, kayak gitu. Oke? Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Pencerminan mah bisa lah ya. Itu kan bisa pakai rumus langsung ya. Atau bisa juga misalkan kalian lebih suka pakai gambar nih cara ngerjainnya. Oke, kita cobain deh pakai gambar. Berarti kan katanya ada di min 2,1 ya. Berarti kurang lebih ada di sini lah ya. Min 2,1. Kayak gini. Terus X aksen, si garisnya itu Y sama dengan X. Berarti kan garisnya itu kayak gini kurang lebih. Kalau misalkan 1 sama 1 lagi, min 1 sama min 1, min 2 sama min 2. Nah, caranya kalau misalkan pakai gambar, kita lihat nih si jaraknya. Ini kan bisa dipindah ya. Harus tegak lurus tapi kayak gitu. Oke. Jadi nanti ketemu, kalau misalkan kalian gambarnya benar nih ya, ketemu nanti jumlahnya itu jadi 1, min 2. Kayak gitu. Sama nggak kalau misalkan pakai rumus? Sama, Bu. Sama. Okay. Lebih gampang pakai rumus kayaknya ya. Kalau misalkan yang pencerminan. Kayak gitu ya. Tinggal ditukar aja si X sama Y-nya. Oke. Buat transformasi matriks. Oke. Sekarang yang transformasi matriks caranya gimana? Caranya ada yang udah coba? Kita tulis dulu ya. X aksen, Y aksen sama dengan matriksnya 0, 3, 2, 1 dikali XY dulu. Oke. Berarti jadinya X aksen, Y aksen sama dengan. Oke. Kita kali 0 kali X ditambah 3 kali Y.
Berarti 0 kali X, kita tulis dulu deh, ditambah 3 kali Y. Terus yang bawahnya 2 kali X, ditambah 1 kali Y. Berarti 2 kali X ditambah 1 kali Y, Y aja ya. Oke. Ketemu berarti X aksennya itu sama dengan 0 dikali X kan 0 ya. Berarti jadi tinggal positif 3Y doang. Jadi 3Y. Terus Y aksennya itu sama dengan 2X plus Y. Oke gitu. Nah, kita mau cari nih Y-nya itu sama dengan apa, X-nya sama dengan apa. Kayak gitu. Kita ubah dulu dari yang ini, satu variabel doang. Satu suku doang. 3Y sama dengan X aksen. 3Y sama dengan X aksen. Berarti Y sama dengan apa? Kalau kayak gitu. 3Y sama dengan X aksen. Kita mau cari Y-nya doang. Berarti harus diapain? Substitusi. Belum disubstitusi. Baru diganti dulu, diubah dulu. Dipindah ruasin bukan? Pindah ruasin, ya betul. Pindah ruasin karena ini 3 kali Y, berarti kan 3-nya pindah ruas ya. Kalau pindah ruas jadinya, karena perkalian jadi pembagian. Jadinya X aksen dibagi 3. Kayak gitu. Atau X aksen per 3 Y-nya. Nah, sekarang kita udah temuin Y-nya berapa, kita cari X-nya. X-nya itu dari persamaan yang ini nih. Berarti jadinya kan 2X ditambah Y sama dengan Y aksen. Tadi kita udah temuin Y-nya apa? Berarti 2X ditambah X aksen per 3 sama dengan Y. Oke gitu. Kita pindah ruas yang si X aksen tambah 3-nya dulu. Berarti jadinya 2X sama dengan Y dikurang X. Ini X aksen. Y aksen dikurang X aksen dikurang per 3. Nah, kita mau cari X-nya doang. Berarti kan ini harus dibagi 2 semuanya ya. Kalau dibagi 2 atau dikali sama setengah. Kayak gitu. Jadinya Y aksen per 2 dikurang X aksen per 6. Kayak gitu. Sampai sini agak bingung nggak? Atau bisa dipahami? Bisa dipahami, Bu. Oke. Kalau misalkan bingung nanti Ibu share juga nih si kotretan-kotretannya, terus rekamannya bakal Ibu upload di YouTube juga ya. Jadi bisa di-review ulang. Oke. Nah, udah ketemu Y-nya apa? Ketemu Y-nya sama ketemu X-nya nih. Baru kita substitusi kayak tadi. Jadinya X sama dengan X min 2Y sama dengan 1. X-nya diganti. Jadi ini Y aksen per 2 dikurang X aksen per 6. Dikurang 2Y. 2Y-nya itu X aksen per 3. Berarti X aksen per 3 sama dengan 1. Oke, dioperasikan. Berarti jadinya Y aksen per 2 dikurang X aksen per 6 dikurang 2 dikali X aksen per 3. Jadinya 2X aksen per 3 sama dengan 1. Oke, biar gampang, ini kan paling besarnya 6 ya. Iya betul. Kita sederhanain dulu deh. Y aksen per 2 sama dengan min X aksen per 6 dikurang 2X aksen per 3. Jadi apa tuh? Jadi gimana caranya? Pakai operasi pecahan. Kita misalin aja 1 per 6 dikurang 2 per 3. Kita samain dulu penyebutnya. Jadinya 6. 6 bagi 6 dikali min 1. Tetap min 1 ya. Terus 6 dibagi 3. Jadi 2. 2 kali min 2. Jadi min 4. 4. Oke, jadi min 5 per 6. Jadi di sini 5 X aksen per 6. Sama dengan
1. Kayak gitu. Terus kalau misalkan kayak gini udah benar sih jawabannya, tapi kalau misalkan nggak ada jawabannya, terus maksudnya si jawabannya itu linear semua, nggak ada pecahannya, kita kaliin aja nih sama si FVB dari 2 dan 6. FVB 2 dan 6 adalah berapa FVB 2 sama 6? 3. 6. 6. Oke. KPK, sorry. KPK dari 26. Berarti 6 ya. Kita kali 6 yang ini dikali 6 bagi 2, terus dikali ke atas. Kayak gitu. Jadinya 3Y aksen dikurang 5X aksen sama dengan 6. Itu jawabannya. Yang matriks agak panjang sih caranya, tapi kalau misalkan udah paham, bisa dikerjain dengan cepat kayak gitu. Jadi kalian review lagi aja sih soal-soal yang udah kalian pelajari sebelumnya gitu ya. Oke, next. Nomor 11. Ada yang udah coba? Nomor 11 ada yang udah coba atau belum? Caranya gimana tuh yang nomor 11? Katanya parabola Y sama dengan X kuadrat plus 3 diputar sebesar 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti kalau kayak gitu, kita pakai sama ya, X aksen, Y aksen, sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa X, Y. Jadinya X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa. Alfanya itu 270 derajat. Berarti cos 270 derajat berapa? 0. 0, oke. Di sini 0. Terus min sin alfa. Sin 270 berapa? Min 1. Min 1, oke. Min 1 dikali negatif. Berarti jadinya positif 1 ya. Terus sin alfa tadi min 1. Terus cos 270-nya 0. Kali X, Y. Oke, jadinya X aksen, Y aksen sama dengan 0 dikali X, jadi 0. Terus kita tulis deh, 0 kali X ditambah 1 kali Y, berarti Y. Terus di sini min 1 kali X, berarti min X, 0 kali Y. 0 kali Y. Sederhanain X aksen, Y aksen sama dengan 0 ditambah Y. Berarti Y, terus yang bawahnya jadi min X. Oke. Kita ubah lagi. Berarti jadinya X aksen sama dengan Y. Berarti kan kalau kayak gitu Y-nya sama dengan X aksen ya, sama aja ya. Terus sudah gitu Y aksen sama dengan negatif X. Berarti X sama dengan Y aksen. Y aksen atau negatif Y aksen? Negatif Y aksen. Ya, ada negatifnya ya. Karena ini kan asalnya min X nih. Kita mau ubah jadi X doang. Berarti si negatifnya yang pindah. Jadi min Y aksen. Setelah itu tinggal kita substitusi deh ke persamaannya. Y sama dengan X kuadrat ditambah 3. Y-nya kita ubah jadi X aksen. Terus sudah gitu, X-nya kita ubah jadi min Y aksen. Berarti min Y aksen kuadrat ditambah 3. Ketemu deh jadinya X aksen sama dengan, kita hapus saja. Kita hapus saja aksennya. Jadi X sama dengan min Y kuadrat ditambah 3. Ini bayangannya. Kayak gitu. Bisa lebih gampang ya yang rotasi.
Pokoknya kuncinya ingat yang ini nih. Yang si cos alfa min sin alfa sama cos alfa. Sudutnya insya Allah gampang kok. Sudut istimewa jadi kayak 90, 180, 270, jadi nggak ada yang kayak akar-akaran gitu, nggak ada. Oke. Next. Oke. Nomor 12 nih. 12 itu katanya bayangan titik D, D-nya itu min 1,2, terus dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1, dilanjut lagi garis pencerminan terhadap Y sama dengan 3. Kayak gitu. Caranya, kalian bisa pakai rumus yang T2 kali T1 dikali matriks lagi, dikali titiknya, sorry. Atau bisa juga kalian pakai gambar. Kalau kata ibu sih lebih gampang pakai gambar ya. Jadi misalkan kalian bikin dulu nih si grafiknya. Terus D-nya itu min 1,2. Berarti min 1. Nah, kita buat dulu deh. Oke. Kita tulis dulu min 1,2. Min 1,2 berarti di sini lah ya. Min 1,2. Oke. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1. Y sama dengan min 1 di mana? Ke atas ini atau ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah 1 kali kan, berarti di sini lah ya. Kita pakai warna lain. Oke, kita tandain si garis Y sama dengan min 1-nya. Oke, setelah itu kita hitung nih jaraknya. Jarak titiknya. Ini kan tadi ada di 2 ya. Berarti kalau misalkan mau ke Y sama dengan min 1, itu jaraknya ada berapa? 1, 2, 3 kan ya? Nah, berarti turun ke bawahnya juga harus 3 nih. 1, 2, 3. Berarti kira-kira ada di min 1, min 2, min 3, sama min 4. Kayak gitu. Jadi ada di min 1, min 4. Oke, min 4. Nah, setelah itu katanya dicerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan 3. Berarti ada di sini lah ya, kurang lebih. Oke. Ini Y sama dengan Y sama dengan 3. Kita hitung jaraknya. Tadi asalnya ada di min 4. Kalau ketiga berarti kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari 3 ini naik 7 ke atas. Berarti kalau dari 3 naik 7 ke atas, jadinya berapa? 10 kan ya? Oke. Jadi si titiknya itu ada di min 1,10. Kayak gitu. Jadi si min 1-nya nggak berubah. Yang berubah itu cuma si Y-nya doang. Gitu. Oke? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Skip. Waktunya 8 menit lagi. Bisa lah ya. Oke. Yang nomor 13 itu, oke, kita bahas deh. Oke, nomor 13 dulu. Katanya si garisnya itu X min 2Y sama dengan 1. Terus dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, dilanjut lagi rotasi terhadap pusat sejauh 90 derajat. Berarti kita kerjain dulu yang pencerminan terhadap garis Y sama dengan X-nya. Kayak gitu. X aksen, Y aksen sama dengan. Berarti kalau misalkan X aksen, Y aksen, kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, apanya yang berubah? Jadi tukeran kan ya? Si X-nya jadi Y, Y-nya jadi X. Kayak gitu. Berarti kalau dicerminkan, hasilnya itu X di sini, X min 2Y sama dengan 1, itu berubah. X-nya jadi Y,
dikurang 2X sama dengan 1. Gitu. Ini perubahan yang pertama. MY sama dengan X. Oke. Terus sudah gitu dilanjutkan rotasi. Di rotasi X aksen, Y aksen sama dengan pakai yang kosin sin cos itu. Cos 90 di min sin 90 sin 90 sama cos 90 kali X, Y. Jadinya cos 90 itu berapa? 0. 0. Sin 90 itu 1, jadi min 1 ya. Terus sin 91 cos 90 0 sama X, Y. Jadinya 0 kali X, 0, ditambah min 1 kali Y, berarti min Y. 1 kali X ditambah 0 kali Y, berarti jadinya X. Oke. Jadinya X aksen sama dengan min Y, terus Y aksen sama dengan X. Berarti yang ini Y-nya itu sama dengan min X aksen, terus X-nya itu sama dengan Y aksen. Substitusi deh ke yang sini. Yang setelah dicerminkan. Y-nya diganti jadi min X aksen. Berarti jadi min X ya. Y-nya diganti kan ya. Terus udah gitu min 2. Y-nya diganti sama X. Sorry. Iya benar. Ini diganti sama Y aksen. Sama dengan 1. Ketemu deh jadi min X min 2Y sama dengan 1 bayangannya. Kayak gitu. Bisa? Bisa, Bu. Oke, atau bisa juga kalian yang pakai, ini kan jadi T1, ini T2-nya ya. Nah, kalian bisa pakai matriks. Jadi X aksen, Y aksen sama dengan matriks dari T2, yang ini, yang kosin sin cos itu dikali matriks dari T1, pakai yang ini, ada kan ya matriksnya, terus dikali sama X, Y. Nanti ketemu X-nya berapa, Y-nya berapa, kayak gitu, tinggal di substitusi ke si fungsinya. Kayak gitu. Terserah kalian yang lebih mudah yang mana kira-kira yang boleh kalian kerjain. Kayak gitu. Oke, next. Oke, nomor 14 sama ya. Kalian boleh ditranslasiin dulu. Terus sudah gitu baru dikali dengan faktornya. Atau kalian bisa pakai matriksnya juga. Kayak gitu. Oke. Next, yang nomor 15 nih. Ini agak beda caranya. Soal terakhir ya yang kita bahas hari ini. 15. Jadi katanya si T1 itu transformasi yang bersesuaian dengan matriks 2, 3, 1, 1, terus T2-nya itu min 2, 3, 0, 5. Nah, diketahuinya itu bayangannya. Bayangannya ada di min 5 sama 15. Terus yang dicari itu titik awalnya. Kan kalau tadi dicarinya itu bayangan. Nah, sekarang dicarinya itu titik awalnya. Nah, kalau kayak gini kita pakai yang bayangan, berarti X aksen, Y aksen sama dengan T2 dikali T1 dikali X, Y. Oke. Di sini X aksen, Y aksennya, bayangannya. Berarti kan bayangannya diketahui ya. Kita cari min 5 sama 15. Sama dengan T2-nya itu katanya min 2, 3, 0, 5. Terus T1-nya itu adalah 2, 3, 1, 1. Dikali X, Y. Oke. Ini tulis dulu tetap 5, 15. Atau X, Y itu M sama N ya. M sama N. Nah, kita kaliin dulu sih matriksnya. Min 2 kali 2 ditambah 3 kali 1.
Tulis deh, min 2 kali 2 ditambah 3 kali 1. Terus yang ini min 2 kali 3 ditambah 3 kali 1. Terus ini kali ini 0 kali 2 ditambah 5 kali 1. Yang ini 0 kali 3 ditambah 5 kali 1. Dikali XY. Min 5, 15. Dioperasiin berarti ini jadi min 1 ya. Min 1, terus ini min 3. Yang ini 5, yang ini 5 juga. Oke, dikali X ya. Oke. Nanti ketemu si persamaannya itu jadinya min X. Min 5, 15 itu sama dengan min X min 3Y. Terus sudah gitu 5X tambah 5Y. Nah, habis itu kalian tinggal pakai persamaan linear 2 variabel. Kayak gitu, buat cari nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Pakai eliminasi sama substitusi. Kayak gitu. Waktunya udah habis, tinggal 1 menit lagi. Jadi, coba kalian cobain si substitusinya. Terus kalau misalkan udah ketemu, nanti kita bahas hari Rabu lagi ya. Sekalian ngebahas soal-soal yang lain. Oke? Siap, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Oke, Bu.